Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, sebab sesungguhnya Dia datang dan diam di tengah-tengah kita. Terpujilah Tuhan yang sudah mendirikan jemaatnya GKPS Klender, yang telah menyatukan semua hati di dalam kuasa Roh Kudus, dan yang telah memilih saksi dan hamba-hambanya untuk memberitakan kebenaran dan keadilan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia kami boleh diperkenankan memasuki Minggu Palmarum sekaligus perayaan ulang tahun GKPS Klender yang ke-35 pada saat ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan kami, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kami juga dapat bertumbuh semakin dewasa dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada generasi sekarang dan penerus kami di kemudian hari. Kiranya Tuhan berkenan memberkati sehingga menjadi anak-anak hebat yang menyenangkan hati-Mu. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia ayat 1 sampai dengan ayat 2. Aku
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Bapa Surgawi yang telah menuntun kami dalam perjalanan hidup kami mengaku kepadamu bahwa sesungguhnya hidup kami masih jauh dari amanat suci-Mu. Engkau menginginkan agar dalam hidup ini kami saling mengasihi, namun terkadang kesatuan kami pun tidak seperti yang Engkau ingini. Hati kami terkadang keras dan bahkan hampa. Kami egois dan tidak peduli dengan sesama kami. Tuhan, sebagai majelis, kami juga mengaku bahwa kami sangat bersukacita ketika Engkau memilih kami sebagai hamba-Mu. Namun, kami mengaku bahwa kesiapan dan keseriusan kami dalam melayani juga belum seperti yang Engkau harapkan. Terkadang pikiran dan perilaku kami setiap hari pun belum seperti yang Engkau ingini. Bahkan terkadang berkat yang Engkau berikan sering menjadi jalan bagi kami untuk meninggalkan Engkau. Sebagai seorang hamba, Yohanes pernah berkata, "Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil." Namun pada praktiknya kami merebut posisi-Mu untuk menjadi yang terbesar di setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami juga masih sering membenarkan yang biasa dan terkadang sulit membiasakan yang benar hanya karena takut akan resikonya. Marilah kita memohon. Ya Bapa, ampunilah kami, kasihanilah kami. Kami selaku pemimpin di tengah-tengah keluarga juga mengaku bahwa kami selalu ingin didengarkan namun sulit untuk mendengar. Kami selalu ingin dilayani namun sulit untuk melayani. Selaku ibu, kami juga mengaku bahwa kami sering diliputi oleh keraguan-keraguan untuk mengabdi kepadamu. Kami lebih cenderung khawatir dan mengeluh dengan tugas pelayanan keseharian yang Engkau berikan kepada kami. Kami menyakiti hati anggota keluarga, tetangga, dan orang lain yang kami jumpai lewat perilaku dan perkataan kami. Tuhan, kami juga selaku pemuda mengaku bahwa kehidupan kami seiring kehilangan arah dan tujuan. Kami lebih sering terhanyut dalam nafsu kemudian hari kami. Kami lebih sering lari dari harapan orang tua. Kami lebih sering melakukan apa yang nikmat daripada apa yang sesungguhnya berarti buat kehidupan kami. Marilah kita memohon. Ya Bapa, ampunilah kami, kasihanilah kami. Dosakan
firman Tuhan yang menjadikan keampunan dosa pada kita tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut ditebangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah padaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Sebelum memasuki acara khusus hari ulang tahun GKPS Klender ke-35, mari kita sambut dengan bernyanyi Pardiar Layak Do Jehovah. Kumbani bois ni sorakti Italuti ham hape horukin Marhite bolong munatar sulu Upagas tanganmu au marondos Kamnai batasi Victoria Damai pau baham tangisu Asemando Pardiar layak dohong Jehovah, ito Tuhan doon na doyukon. Langbe ilingati ang dosaku, malua ang balihasusan. Pujian Tuhan tanah mansura uhurhi, ditaham Tuhan haporusanku. Pujian Tuhan janah mansura urin, itaham Tuhan haporusanku.
Terbentuknya GKPS Klender sebagai sebuah jemaat Tuhan tentunya tidak terlepas dari kesatuan dan kebersamaan di dalam namanya. Melihat kembali kepada sejarah, terbukti bahwa Tuhan telah memakai orang tua kita terdahulu yang telah memberikan tenaga, waktu, pikiran, materi, dan berbagai bentuk dukungan dalam kebersamaan. Tuhanlah yang bekerja mengatasi semuanya. Dialah yang telah membuka pikiran dan hati untuk melakukan pekerjaan yang baik. Perbuatan baik itu diberkati olehnya sehingga terbentuklah GKPS Klender yang kita yakini adalah buah dari segala hal yang baik, tunas yang baik yang akan bertumbuh dan berbuah lebih lagi. Oleh karena itu, apakah yang akan kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepadanya? Di rumah-Mu inilah Tuhan, kami membawa diri untuk menyembah dan mengadukan segala pergumulan kami kepadamu. Di rumah-Mu yang kudus inilah Tuhan, Engkau menghapuskan dosa-dosa kami dan menyucikan kami yang datang dengan rendah hati. Di sini juga Engkau mempertemukan dan menjadikan kami satu sebagai keluarga kerajaan Allah. Di rumah-Mu ini jugalah Tuhan, Engkau mengajar dan menuntun kami lewat firman-Mu, bahkan memberkati kami untuk kuat dan menang dalam menghadapi segala tantangan zaman ini. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan kebaikan-Mu selama 35 tahun ini kepada kami jemaat GKPS Klender. Sudah cukup banyak bukti yang telah kami alami untuk tetap meyakinkan diri agar kami tetap setia dan memberikan yang terbaik kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang untuk selalu bersekutu dengan-Mu. Kami mau menyaksikan segala kebaikan-Mu. Kami mau melayani sesama kami dengan kasih tulus seperti yang Engkau ingini. Benar, kasih-Nya yang melimpah telah kita alami hingga kini, secara khusus dalam perjalanan sejarah beriman GKPS Klender. Untuk itu, bersyukurlah padanya. Marilah kita kumpulkan persembahan kita ke depan dengan penuh sukacita yang diperuntukkan bagi kas jemaat GKPS Klender untuk mendukung pelayanan di rumah Tuhan lebih jauh lagi. Adapun dasar bagi kita dalam mengumpulkan persembahan ini adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kamu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan ini. Jemaat bernyanyi dari Tunasna Majenges. Agar lukuria
panjenengan ketunan tulu agi perang lagu bani. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Sebelum kita sambut firman Tuhan pada siang hari ini, kita bernyanyi dari judul lagu Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil. Saat kau berfirman,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini ketika kita memasuki Minggu Palmarum, Lambe Gorsing, sekaligus menjadi ibadah syukuran ulang tahun GKPS Klender yang ke-35. Tertulis di dalam Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Salam bagi kita semua, selamat ulang tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan atas berkat-berkat yang Dia curahkan bagi kita secara pribadi, keluarga, dan kepada seluruh jemaat GKPS Klender. Topik minggu kita pada minggu ini adalah bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Jadi kita mau melihat bagaimana Daud bersorak di hadapan Tuhan di masa-masa penderitaan yang sedang dia hadapi. Ada sebuah kisah ketika seorang anak bertanya kepada ibunya ketika dia mau tidur di malam hari. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan menciptakan malam? Dan ibunya menjawab, Tuhan menciptakan malam karena kita membutuhkan istirahat. Dan pada malam harilah kita sepertinya sangat nyenyak untuk tidur. Oh begitu ya, jawab si anak. Tapi sebelum mamanya pergi, si anak menambahkan jawaban mamanya. Mama, aku tahu kenapa Allah menciptakan malam. Baru mamanya mengatakan, menurutmu kenapa Allah menciptakan malam? Si anak menjawab, Allah menciptakan malam karena Allah ingin mengangkat kita, membuat kita di kantong bajunya. Jadi sangat luar biasa pemahaman anak tersebut.
Dia memahami ketika malam hari tiba, itu adalah saat di mana Tuhan membuat kita di kantong bajunya. Dan dengan jawaban tersebut, mamanya sangat terkejut. Dan dia bersyukur, mensyukuri jawaban putrinya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Raja Daud tidak pernah bermimpi untuk menjadi raja. Dia hanya ingin menjadi seorang gembala yang baik di padang rumput, menggembalakan domba-domba ayahnya. Tetapi Tuhan memilih dia menjadi raja ganti Saul. Jadi ada lonjakan yang sangat luar biasa dari seorang gembala menjadi seorang raja. Tapi lonjakan itu ternyata bukan membuat Daud bersukacita. Karena apa? Karena Saul sangat membenci Daud. Dan kebencian Saul kepada Daud dia buktikan dengan adanya rencana Saul untuk membunuh Daud, untuk mencelakai Daud, dan akhirnya Daud lari dari istana raja. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, itu yang diungkapkan oleh Daud di dalam nats kita. Ya, mulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14, ya. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Di sini dia menggambarkan bagaimana dia menghadapi masalah tersebut. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang yang lelah. Jadi biasanya kelelahan itu kita alami ketika kita sudah capek untuk bekerja. Tapi ternyata di sini Daud dia lelah bukan karena dia bekerja, tapi karena dia memikirkan apa yang sedang dia hadapi. Dan Daud lelah karena dia tidak pernah bisa menerima sikap Saul yang ingin membunuhnya. Dia tidak melakukan sesuatu apapun. Dan untuk menjadi seorang raja itu bukan atas keinginannya, tapi kok bisa ya Saul ingin membunuhnya. Dan yang membuat dia lelah, lesu, itu ketika sahabat-sahabatnya dan juga saudara-saudaranya dan mungkin teman-teman yang dekat dengan dia selama ini, ketika masalah itu tiba, semuanya meninggalkan dia. Jadi dia berjuang sendiri. Jadi apa yang dia alami Daud, itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Minggu Palmarum adalah minggu di mana kita diingatkan bahwa saat Palmarum Allah sedang menuju atau Yesus sedang menuju Yerusalem. Disambut dengan sorak-sorai. Tapi apa yang dialami oleh Yesus ketika dia nanti di Yerusalem? Dia ditangkap dan murid-muridnya meninggalkan dia. Murid kesayangannya yaitu Yohanes. Murid yang pemberani, yang selalu proaktif, yaitu Petrus, yang selalu berada di barisan depan selama ini. Semuanya meninggalkan Yesus. Jadi Yesus berjuang sendiri. Betapa lelahnya, betapa kecewanya, betapa sakit hatinya ketika kita barangkali mengalami sama seperti yang dialami oleh Yesus dan yang dialami oleh Daud. Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat. Jadi tidak ada topangan dari siapapun. Tidak ada topangan. Tetapi di dalam nats ini ternyata Daud mengatakan, kalau di dalam ayat 6 saya ulangi dulu ke atas, dia mengatakan, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Itu di ayat 6. Ya. Di dalam situasi tersebut, Daud mengatakan, aku menyerahkan nyawaku ke tanganmu. Baru di ayat 15,
Dia mengatakan, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Ayat 6 dan ayat 15 ini mau mengatakan bahwa Daud itu adalah, atau kita sebutkan pemazmur. Pemazmur adalah seorang pribadi yang sangat kenal dekat kepada Allah. Mengapa kita katakan pemazmur kenal dekat dengan Allah? Karena tanpa pengenalan yang benar, tanpa pengenalan yang sesungguhnya, tidak mungkin Daud berani menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya, dan mengakui Allah sebagai penyelamatnya. Aku percaya Engkaulah Allahku. Jadi tanpa pengenalan itu tidak mungkin bisa terjadi. Dan kalau boleh kita katakan, ada seorang penafsir mengatakan, di sini Daud mengatakan, aku tidak pernah salah pilih. Ya, aku tidak pernah salah pilih. Walaupun aku ketika sebagai seorang gembala di padang gurun, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Dan ketika aku pun diangkat menjadi seorang raja, menjadi pengganti Saul, itu pun tetap aku menyerahkan nyawaku, mempercayakan hidupku kepadamu. Jadi dengan sederhananya kita mau mengatakan, dengan lantang Daud mengatakan bahwa dia tidak pernah salah pilih, memilih Allah sebagai Allah pemilik hidupnya, memilih Allah sebagai pembelanya, memilih Allah yang menyertai dia. Jadi walaupun sahabat-sahabatnya telah meninggalkannya, tapi ternyata Allah tidak pernah meninggalkan dia. Jadi itu yang menjadi sorak-sorai bagi Daud. Jadi walaupun dia menghadapi banyak tantangan, walaupun sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, tapi dia mengatakan Allah tidak pernah meninggalkan aku. Itu sorak-sorai, ya. Dan sorak-sorai yang diungkapkan oleh Daud di sini itu bukan datang dari pikirannya, tetapi itu datang dari hatinya, dari bagian kehidupan Daud yang terdalam, yang mau mengatakan bahwa biarlah setiap orang memilih Allah sebagai Allahnya. Jangan ragu, sebesar apapun masalah kita, sebanyak apapun, sehebat apapun masalah kita, walaupun keluarga kita meninggalkan kita, walaupun saudara-saudara kita tidak peduli dengan kita dengan persoalan ini, tetapi ingatlah, kita tidak pernah berjuang sendiri. Karena ada Allah yang menjadi sahabat, menjadi pelindung, pembela, dan penyelamat kita. Jadi apa yang dikatakan oleh seorang putri di awal khotbah ini yang saya ungkapkan tadi, Daud menganggap ketika persoalan itu ada, berarti itu adalah masa malam bagi Daud. Ya, penderitaan yang berkepanjangan itu adalah masa malam bagi Daud. Tapi dia bisa bersukacita walaupun penderitaan itu bertubi-tubi. Kenapa? Karena Allah di pihak dia. Kalau kita mau pakai istilah seorang putri tadi, di masa penderitaan itu Allah menaruh Daud di kantong bajunya. Berarti dia aman. Jadi sama seperti lagu pujian kita mengantar khotbah pada hari ini, ku yakin ketika engkau berfirman, ku yakin hidupku aman di tangan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, di ulang tahun kita, ulang tahun ke-35 GKPS Klender. Ini adalah masa di mana kita
merenung, berhenti sejenak untuk melihat ke belakang sebelum kita melangkah maju ke depan. Apa yang mau kita lihat ke belakang? Yang mau kita lihat ke belakang adalah di dalam sejarah 35 tahun GKPS Klender, di situ pasti akan tercatat bagaimana tangan Tuhan yang begitu kuat mengiring setiap langkah perjalanan Tritugas Panggilan Gereja GKPS Klender. Apakah di sepanjang 35 tahun ini tidak ada kendala? Tidak ada masalah? Tidak ada tantangan baik dari dalam dan juga dari luar? Kita yakin ada. Dan barangkali pengalaman kita sama seperti pengalaman Daud. Kita menghadapi banyak tantangan. Dan mungkin juga pengalaman Daud itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika tantangan itu tiba, ketika ada masalah yang muncul selama 35 tahun ini, barangkali pimpinan majelis jemaat merasa kesepian karena semua orang barangkali meninggalkan mereka. Tapi apa buktinya? Walaupun orang tidak peduli, walaupun banyak tantangan, tapi perjalanan ini ternyata sampai pada hari ini. Di titik di mana kita mencapai umur 35. Itu semata-mata bukan karena kebaikan GKPS Klender. Itu bukan karena kehebatan majelis jemaat atau kehebatan pendahulu-pendahulu kita. Tidak. Itu adalah semata-mata kehebatan Allah yang selalu peduli, yang selalu memelihara kehidupan kita. Dan kalau boleh saya katakan, kita memiliki Allah yang selalu mempersiapkan jalan keluar ketika persoalan kita tiba. Di hari ulang tahun yang ke-35 ini, firman Tuhan mengingatkan kita, ingatlah, ketika persoalan itu kita hadapi, kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Dan anggaplah bahwa ketika persoalan itu tiba, Tuhan sedang menaruh kita di kantong bajunya. Berarti kita aman. Jadi untuk itu jangan ada yang menghindar, jangan ada yang melarikan diri dari persoalan. Karena kita sedang di kantong baju Tuhan. Baru yang terakhir yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Saya mau tantang seluruh anggota jemaat GKPS Klender. Apakah Nasyam salah memilih Allah sebagai juru selamat kita? Yang pertama ya. Baru yang kedua saya mau tantang. Apakah Nasyam Kuria GKPS Klender salah memilih menjadi anggota GKPS Klender? Adakah di antara kita yang menyesal menjadi umat Allah dan menjadi anggota jemaat GKPS Klender? Firman Tuhan pada hari ini mengatakan, tidak. Kita tidak salah pilih. Kalau memang kita mengaku kita tidak salah pilih, maka marilah berjuang bersama-sama menghadapi Tritugas Panggilan Gereja di masa depan. Dan marilah bersama-sama di dalam kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi tantangan. Karena kita yakin bahwa tantangan di masa depan itu pasti lebih hebat dibanding tantangan selama 35 tahun. Jadi dibutuhkan seorang pribadi anggota jemaat dan anggota majelis jemaat yang energi kreatif dan juga punya misi ke depan dan punya pengharapan bahwa melalui GKPS Klender Tuhan mau berbicara ke lingkungan ini, dan juga melalui GKPS Klender Dia mau menyatakan berkat-Nya yang begitu luar biasa buat jemaat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Ketika di usia 35 tahun GKPS Klender, tugas panggilan-Mu selaku gereja
tritugas panggilan kepada setiap umat percaya itu masih boleh berjalan sampai pada hari ini. Dan pemberitaan firman Tuhan juga masih berlangsung sampai pada saat ini. Ini semua adalah atas kehendak dan kuasa Tuhan. Untuk itu Bapa, jangan biarkan kami melemah ketika kami menghadapi banyak-banyak persoalan. Apakah itu persoalan pribadi, keluarga, dan jemaat Tuhan. Tapi kami mau mempercayakan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Karena bersama Tuhan, semua persoalan bisa diatasi. Karena kami percaya, Kristus adalah jawaban hidup kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang Bapa perdengarkan kepada kami. Engkau memperkenalkan Daud kepada kami pada hari ini, di mana dia dengan yakin penuh menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya, dan mempercayakan hidup dan kehidupannya ke tangan Tuhan. Karena dia percaya, di tangan Tuhan dia akan aman. Untuk itu Bapa, kami mau meneladani apa yang telah dilakukan hamba-Mu. Kami juga mau memilih Engkau menjadi Tuhan kami sama seperti sebelumnya. Jangan biarkan kami meragukan kemahakuasaan-Mu. Dan biarkan kami juga mempercayakan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Dan biarkan kami Bapa berlari ke hadapan-Mu ketika kami menghadapi banyak persoalan. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkau yang dapat menolong kami. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat orang tua yang kami kasihi, terutama buat mereka yang menjadi tokoh-tokoh pendiri GKPS Klender, yang tongkat estafet kepemimpinan dan pelayanan mereka itu masih berlanjut sampai pada hari ini. Mari Engkau berkati mereka Bapa. Mari Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Dan jangan biarkan mereka melemah walaupun mereka tua. Karena kami percaya di masa tua mereka juga masih bisa menjadi berkat bagi kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga menyerahkan keberlangsungan pelayanan GKPS Klender di hari yang akan datang. Tuhan, mari Engkau campur tangan. Biarlah melalui pertolongan Tuhan, seluruh pelayanan di GKPS Klender boleh berjalan dengan baik. Untuk itu mari Engkau persatukan kami, satukan hati kami, seluruh majelis jemaat. Kami mau bergandengan tangan untuk menunaikan tugas panggilan kami masing-masing. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, jemaat GKPS Klender, untuk menjadi jemaat yang membawa sukacita, yang membawa berkat, bukan hanya di lingkungannya, tetapi kemana saja mereka pergi. Bapa kami yang di sorga, kami tidak tahu apakah ada di antara anggota jemaat kami dalam keadaan sakit, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan tetap menjamah tubuh mereka, terutama buat orang tua kami yang dalam pemulihan. Tuhan, mari Engkau tolong mereka, agar melalui jamahan Tuhan, berkat Tuhan melalui obat yang mereka konsumsi, mereka akan tetap sehat. Kami juga mau berdoa buat keluarga hamba-Mu, Bapak Samas Dormen Sidaurup, yang beberapa minggu yang lewat mereka dalam keadaan berduka atas kepergian orang tua yang mereka kasihi. Kami percaya Engkau yang akan menjadi penghibur mereka. Engkau yang akan menguatkan mereka melewati lorong duka ini. Biarlah melalui duka ini Engkau semakin memperkenalkan diri kepada mereka bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memperdulikan, yang selalu menyertai, dan yang selalu memberkati mereka. Itu terbukti ketika mereka boleh selamat tiba di Sirukungan dan kembali ke Jakarta, dan seluruh acara boleh berjalan dengan baik. Semuanya itu adalah karena kuasa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, inilah doa kami
yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua dalam 3 kantong. Mari sambut persembahan kita dengan lagu Persembahanku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Berserah kepada Yesus. Ikuti
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Jemaat GKPS Klender. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sama-sama beribadah dan saat ini kita akan masuk ke dalam acara perayaan ulang tahun GKPS Klender yang ke-35. Yeay! Ya, terima kasih. Dan semoga jemaat GKPS Klender yang di rumah juga merasakan sukacita yang dari gereja kita ini ya. Jadi semuanya sudah memuji Tuhan tadi dan sekarang kita mau memuji Tuhan kembali karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita, terkhususnya jemaat GKPS Klender. Kita akan bernyanyi Tuhan Yesus baik. Yuk semuanya, nama Poso, Sekolah Minggu, Parinangon, dan Parbapaon semua boleh bangkit berdiri dari rumah. Sama-sama kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita sama-sama dengan sukacita walaupun dari rumah kita bernyanyi lagi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik,
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik buat kita dan terkhusus jemaat GKP Slender hingga 35 tahun. Nah, sekarang kita akan bersama-sama meniup lilin. Untuk itu kami panggilkan kepada pimpinan jemaat GKP Slender, lalu pengurus Resort Salemba yaitu Inang Pendeta Meni Purba, dan juga mewakili beberapa seksi di GKP Slender. Ya, kita akan menyanyikan sama-sama selamat ulang tahun kepada GKPS Klender ya teman-teman semuanya, jemaat GKPS Klender. Ayo Kak Hana. Jemaat dari rumah juga bernyanyi ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKPS Klender. Selamat ulang tahun GKPS Klender. Selamat ulang tahun GKPS Klender. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi ya. Selamat ulang tahun GKPS Klender. Selamat ulang tahun GKPS Klender. Selamat ulang tahun GKPS Klender. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita mau tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekarang potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya. Saat ini kita akan membagikan kue yang pertama untuk mewakili pengurus Resort Salemba yaitu Inang Pendeta Meni Purba. Selanjutnya kepada mewakili seksi Parinangon. Ya balik lagi sendiri ke papa. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan diberikan kembali kue kepada mewakili seksi sekolah minggu. Silakan seksi sekolah minggu. Ya, mewakili seksi sekolah minggu. Dan juga yang terakhir mewakili dari seksi nama Poso GKPS Klender. Selanjutnya untuk pemberian kue kembali kepada mewakili dari seksi Parbapaon. Ya, selanjutnya pemberian kue kepada mewakili tim Satgas
COVID di GKPS Klender ya. Puji Tuhan kita sekarang sudah punya tim Satgas ya Bang. Ya, puji Tuhan. Oh ya, yang terakhir mewakili tim multimedia GKPS Klender. Silakan tim multimedia bisa mewakili untuk pemberian kue. Ya, terima kasih. Puji Tuhan semuanya sudah terwakili dari GKPS Klender. Oh, pimpinan majelis juga mau ya? Oke. Yang terakhir, mewakili pimpinan majelis GKPS Klender yaitu bendahara dan pengantar jemaat GKPS Klender. Ya, saling bertukar. Terima kasih. Ya, silakan masuk di sini, Bang. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengurus pimpinan Sinode Eporus GKPS. Shalom. Horas. Ijon hanami pimpinan Sinode GKPS, dihut marmalas nihur irik padaskon. Selamat ulang tahun na 45 honma hubani na Syam kuliah GKPS Klender. Marmalas nihur mana Syam bani idup nihur ni Tuhatta, nadup mardilo na Syam gabi kuliah hina holonganni. Marmalas nurma na Syam haganup. Kuliah ni Tuhatta GKPS Klender. Adoma 35 tahun na Syam tardilo, janah jongjong gabi saksi ni Kristus Yesus si paluahin. Sai pujion tado tong Tuhatta Yesus Kristus, Raja si parholong, apa paridup ni hurbagal. Ia do nagabi pangajaman bata bani haganup parguluhota. Ibagas holong apa idop ni uhur ni Indo na Syam tongtong iparmuduhon, iparmahani, janah ipauleuli, domu hubani harosuh niin. Ase patut dotongon lambin maling sora pamujota dopak Tuhan ini. Nasyam sekolah minggu, nasyam nama poso, nasyam inang, nasyam bapa, sonai age nalansia. Patut dohita marmegah-megah, marolop-olop mamuji pasangapkon Tuhan tain. Tetap mahita mangguluh ibagas Tuhan in. Ase lambin talar, janah jonam mahapor sayota, rosi holong tadopak Tuhan Yesus Kristus, Raja ni kuliah. Jana lambin marbagal bag kuliah GKPS Klender, ibagas hasadaun ni, pangidanion ni, sonai rosi hasaksian ni, itongah-tongah ni dunia on. Songon ayat tahunan bata IGKPS bani tahunon, naibuat kumbani Kolose sada ayat 10 makatahon. Ase marparlaho natalup na Syam bani Tuhan in, gabi harosuh tumang bani. Marbuah na Syam bani sagala horjana madear, anjah martambah bani na Syam panandayon pasal naibata. Selamat ulang tahun ma hubani na Syam kuliah GKPS Klender. Tuhan tama na tongtong makasumani, janah na masul-masul na Syam. Shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili dari pengurus Resort Salemba yaitu Inang Pendeta Meni Purba. Waktu dan tempat dipersilakan. Horas mahubata haganupan. Malasuhur anggobani panorang sadarion. Boy hita merayahon ulang tahun
pa 35 tahun kon GKPS Klender. Jadi humban nami pengurus resort maka tahun selamat ulang tahun ubani Nasiam Kuria GKPS Klender. Ibagas tonggo nami ase haguluhan pakon pangidangion hanjon hulobean on tetap ibagas panramotion ni Tuhan. Terlebih tonggo nami homa ase bani masa pandemi COVID-19 on lang mengerui malas nyuhurta maka malaskon pasu-pasu ni Tuhan hubata haganupan. Horas mahubari na siam haganupan orang tua nami na irumah sonai homa age pemuda Rosi das hubani sekolah minggu. Terima kasih mak. Kami pengurus resort di KPS Salemba menyatakan selamat ulang tahun kepada jemaat GKPS Klender di 35 tahun. Kami juga menyampaikan sukacita kami, silua kami kepada jemaat GKPS Klender karena masa pandemi ini kami belum bisa hadir. Silua kami melalui bendahara kami telah kami transfer kepada jemaat GKPS Klender. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, horas, horas. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kembali kata sambutan mewakili pengurus jemaat GKPS Klender, yaitu pengantar jemaat GKPS Klender. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Horas mahubat taganupan Bapak Inang, nama poso, sekolah minggu, lansia, pakor haganup kita tene. Selamat ulang tahun GKPS Klender na 35 hon. Malah zuhurta Bapak Inang, bani masa-masa pandemion, boitong ihorjaon kita, malas niuhurta. AGP sonon carani perayaan ben kita. Unang makurangi malas ni hurna siam haganupan, makurangi malas ni hurta. AGP sonon nama saur sonari sisa datonggo hita hubani Tuhan. Andohar nama saun podas berlalu. Bapak Inang kita haganupan bani persahapan nami 3 arena lewat. Rencana hor kita do untuk live streaming bani 3 arena lauro. Halania ini hurnami ase sisa datongko hita haganupan bani horjata untuk nama korjahon live streaming on. Bapak Inang kita haganupan memang dari segi biaya rado begal persiapan untuk kai ubani kita haganupan Bapak Inang asetong sisa datong ko hita marsiurupan untuk ay haganupan 35 tahun ini hurnami sedo waktu na pondok diay domba cukup dewasa halanyai tambah dewasa matongon habor sayaonta tambah dewasa keimananta tambah dewasa mahaganup parguluhan takulubianon sahalinai selamat ulang tahun GKPS Klender ma na 35 halihon Nai Batama makasomani kita haganupan. Horas, horas, horas. Ya, sekarang kita akan mendengarkan kembali beberapa kumpulan selamat ulang tahun dari jemaat GKPS Klender ya. Kita dengarkan bersama-sama. Selamat ulang tahun GKPS Klender yang ke-35. Semoga terus maju. GKPS Klender yang 35 supaya gerejanya lanjut dan semuanya sehat-sehat. Terima kasih. Happy birthday GKPS Klender yang ke-35. Selalu setia melayani Tuhan. Amin. Sebelum hari raya terus
ulang tahun yang ke-35 GKPS Klender dari Rut Kosputra. Selamat ulang tahun yang ke-35 GKPS Klender dari Samuel kelas sedang. Shalom, selamat ulang tahun GKPS Klender yang ke-35 tahun. Teruslah menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKPS Klender yang ke-35. Ikan tenggiri, ikan emas, semakin memberi, semakin bernas. Dari keluarga John Bismarck Damani mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja GKPS Klender yang ke-35. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami keluarga Situa Jahokman Purba mengucapkan selamat ulang tahun GKPS Klender ke-35. Semoga GKPS Klender semakin maju. Salam sehat. Iya, puji Tuhan, acara kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan akan berakhir. Untuk seluruh pelayan hari Minggu ini boleh untuk maju ke depan. Terpujilah Tuhan bila acara kita telah berakhir hingga saat ini. Bapak Ibu sekalian, acara kebaktian dan perayaan ulang tahun GKPS Klender yang telah ke-35 telah kita lakukan dengan baik. Itulah yang bisa kita persembahkan untuk jemaat kita. Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama acara live streaming sudah bisa kita mulai di gereja kita. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian untuk kemajuan GKPS Klender dan pelayanan kita ke depan. Akhir kata kami sampaikan, selamat ulang tahun GKPS Klender. Tuhan Yesus memberkati.